Tapi fakta adanya buzzer menunjukkan ada yang piara. Karena buzzer ini mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Catatan kritis 7 tahun kepemimpinan Jokowi. Terhitung semenjak dilantik untuk kali pertama pada tahun 2014 yang lalu, masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI telah berjalan selama 7 tahun. Dalam masa jabatan tersebut tercatat terjadi masalah pada perjalanan proses demokrasi di Indonesia. Laporan The Economist Intelligence Unit menunjukkan skor indeks demokrasi di Indonesia cenderung terus menurun. Skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada tahun 2020, terendah dalam satu dekade terakhir. Padahal sebelumnya sempat mencapai puncak sebesar 7,03 pada tahun 2015. Di Asia Tenggara tahun 2020 yang lalu, Indonesia menempati peringkat 4 di bawah Malaysia 7,19, Timor Leste 7,06, dan Filipina 6,56. Selanjutnya, The Economist Intelligence Unit atau EIU dan juga Indeks Demokrasi Indonesia menggarisbawahi menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai pangkal utama dari menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Laporan EIU menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara, sedangkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia atau ID memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun 2018 menjadi 64,29 di tahun 2019. Rilis Democracy Report tahun 2021 menempatkan Indonesia pada tahun ini 73 dari 179 negara dalam hal kebebasan demokrasi. Variabel lain yang turut berpengaruh atas menurunnya indeks demokrasi Indonesia adalah partisipasi politik publik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Tercatat, variabel ini terbilang terendah yakni 54 poin di tahun 2020. Lalu bagaimanakah fakta faktualnya? Setidaknya terdapat beberapa indikasi utama penyebab kemerosotan indeks demokrasi, khususnya dalam kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi. Yakni pertama, pembubaran dua organisasi keagamaan, yakni Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam, HTI dan juga FPI. Kedua ormas keagamaan tersebut dilarang beraktivitas dan yang tragis dialami oleh FPI yang harus kehilangan 6 orang anggotanya di mana terbunuh dalam proses pengawalan Habib Rizik Syihab. Pelarangan beraktivitas kedua ormas keagamaan tersebut diambil oleh pemerintah dengan tanpa proses hukum terlebih dahulu. Sejatinya pelarangan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum dari aparat negara segera setelah kasusnya memiliki kekuatan hukum tetap. Pelarangan tersebut secara jelas bertentangan dengan kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Gangguan kebebasan berekspresi juga dialami oleh acara reality show ILC garapan dari Karni Ilyas. Berhentinya tayangan tersebut diduga juga terkait dengan campur tangan kekuasaan, sebagaimana dituturkan oleh hostnya sendiri bahwa ia mengalami banyak tekanan. Menilik konten acaranya yang kritis, diduga kuat sebagai penyebab munculnya resistensi dari elit kekuasaan. Kebebasan berekspresi juga terdistorsi dalam beberapa kasus sebagaimana dialami oleh aktivis kami, aktivis mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi. Aktivis mereka kerap menyoal berbagai isu kebangsaan dan juga kenegaraan, penanganan yang ekstra keras dari aparat keamanan dalam aktivitas demonstrasi mahasiswa dan membawa catatan kelam kehidupan demokrasi Indonesia. Indikasi adanya kriminalisasi kepada kelompok aktivis dan juga yang kritis tersebut menjadi sulit dipungkiri yang terlihat dari adanya upaya mencari celah kesalahan kepada sang aktivis.
rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia sebagaimana indikator dari Indeks Demokrasi Indonesia bukan hanya disumbangkan oleh distorsi kebebasan berekspresi, tetapi juga kontribusi dari variabel partisipasi politik publik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Tercatat variabel ini terbilang rendah, yakni 54,00 poin. Kemudian, apa fakta faktual di balik rendahnya variabel tersebut? Satu kasus penting yang bisa mewakili bagaimana perilaku rezim, bagaimana kekuasaan mempersempit keran partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Hal ini ditunjukkan dalam kasus perumusan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Walaupun pemerintah mengklaim telah melakukan dialog dengan berbagai pihak dalam perumusan kebijakan itu, namun di lain sisi faktanya sungguh berbeda. Terjadinya gelombang demonstrasi mahasiswa dan penolakan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan kampus terhadap undang-undang tersebut, tidak membuat pemerintah berubah pikiran dan tetap saja mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. Tingginya intensitas penolakan terkait dengan undang-undang tersebut menunjukkan lemah dan terbatasnya partisipasi publik ketika draft awal undang-undang tersebut dirumuskan. Apa dan mengapa pemerintah terindikasi gemar mendistorsi partisipasi publik dalam perumusan kebijakan? Teori Power Cube dari Gaventa di tahun 2010 setidaknya bisa menjadi pisau analisis untuk menjelaskan adanya ruang atau space tertutup dalam proses perumusan dan juga pengambilan keputusan. Dalam ruang gelap tersebut, aktor non-state atau oligark berperan penting menentukan arah kebijakan sesuai dengan selera dan juga kepentingan para oligarki ekonomi yang membangun relasi dengan para oligark politik yang memegang kendali negara. Pada posisi tersebut, rezim berkuasa menjadi resisten dengan partisipasi publik. Sederet kasus dan fakta faktual tadi menyeret alam sadar kita untuk bertanya-tanya, kemana demokrasi kita ini diarahkan? Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengumpulkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo sejak tahun 2015 sampai dengan 2020. Menurut catatan YLBHI, ada 28 kebijakan yang menunjukkan pemerintahan Presiden Jokowi berkesan otoriter. Kebijakannya pun juga bermacam-macam, mulai dari kebijakan ekonomi negara, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kebijakan duifungsi pertahanan keamanan, serta kebijakan politik yang memperlemah partai oposisi. Bisnis ekonomi ini mulai dari mengamankan Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, dan macam-macam lainnya. Kemudian ada soal kebebasan sipil dan politik, mulai dari berpendapat, berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum, berorganisasi, memiliki pandangan politik yang berbeda, dan juga kebebasan akademis. Begitu kata Asfinawati dalam diskusi Mimbar Bebas Melawan Oligarki seri 1, tanda-tanda otoritarianisme pemerintah pada hari Minggu 14 Juni. Kata Asfinawati, banyak kebijakan yang membuat TNI Polri terlibat dalam pemerintahan. Padahal secara kualifikasi orang-orang tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan yang diberikan. Kata Asfinawati, banyak kebijakan membuat TNI Polri terlibat dalam pemerintahan. Padahal secara kualifikasi orang-orang tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan yang diberikan. Pelibatan kembali aparat-aparat keamanan tidak hanya di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga di bidang politik. Termasuk memberikan tempat di posisi yang tidak ada hubungan dengan keahlian utama dari orang-orang pertahanan dan keamanan ini.